Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Lisa Asta Chandra, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 2, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi akhlak tasawuf. Yang pertama, saya akan membahas mengenai etika, moral dan susila. Etika menurut bahasa etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika memiliki banyak pengertian yang semuanya itu sesuai dengan pandangan masing-masing para ahli. Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, dan menunjukkan jalan untuk melakukan suatu perbuatan. Etika berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama adalah dilihat dari objek pembahasannya. Etika berupaya membahas segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah dilihat dari segi sumbernya. Etika bersumber dari pemikiran atau filsafat. Yang ketiga adalah dilihat dari segi fungsinya. Etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap segala perbuatan manusia. Yang keempat adalah dilihat dari segi sifatnya. Etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntunan zaman. Dilihat dari ciri-ciri yang demikian tadi, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan manusia, menentukan baik atau buruknya. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku, ucapan dalam berinteraksi kepada sesama manusia. Moral dibagi dua, yaitu moral agama dan moral sekuler. Moral agama adalah moral yang berdasarkan ajaran agama Islam, dan moral sekuler adalah moral yang tidak berdasarkan ajaran agama Islam, semata-mata bersifat duniawi. Susila adalah aturan hidup yang lebih baik. Orang yang bersusila adalah orang yang berkelakuan baik, sedangkan orang yang asusila adalah orang yang berkelakuan buruk. Dengan demikian, maka asusila adalah bagaimana cara kita untuk membimbing, mengarahkan atau membiasakan diri untuk berhidup sesuai dengan norma dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Materi yang kedua adalah kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani. Kebebasan, menurut bahasa, kebebasan berasal dari kata bebas yang berarti lepas sama sekali atau merdeka. Secara istilah, kebebasan dapat diartikan sebagai kemerdekaan seseorang tanpa ada pengekangan dari orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Kebebasan menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk mewujudkan suatu perbuatannya. Kebebasan dibagi 3. Pertama adalah kebebasan jasmaniyah, rohaniyah, dan kebebasan moral. Tanggung jawab. Di dalam ajaran agama Islam, tanggung jawab disebut dengan amanah, di mana sebuah amanah itu harus dilaksanakan. Secara lebih luas, tanggung jawab dapat diartikan sebagai usaha untuk melaksanakan suatu amanah secara cermat, teliti, dan memikirkan akibat baik dan buruknya. Hati nurani. Hati, menurut bahasa Arab, berasal dari kata kolbun, yang artinya sesuatu yang berputar atau terbalik. Hati nurani adalah tempat di mana manusia mendapatkan saluran ilham dari Tuhannya. Hubungan kebebasan dan hati nurani sangatlah jelas dan terikat. Kebebasan muncul karena adanya keinginan dari hati nurani untuk melakukan suatu perbuatan. Maka dari itu, tidak akan adanya tanggung jawab tanpa ada kebebasan
yang bersumber dari hati nurani. Materi yang ketiga yaitu hak, kewajiban, dan keadilan. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan setiap orang sejak ia lahir, bahkan sebelum ia lahir. Macam-macam hak. Hak untuk hidup, hak untuk berargumen, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapatkan hukum, dan lain-lain. Semua hak itu tidak bisa diganggu-gugat, karena itu adalah sebuah fitrah yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia. Kewajiban. Kewajiban, wajib, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wajib diartikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Di dalam ajaran agama Islam, kewajiban dijadikan sebagai hukum syara, yaitu wajib, yang artinya apabila dilaksanakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Karena manusia di hadapan Allah itu sama, yang hanya membedakan hanyalah iman dan takwa. Keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah. Di dalam ajaran agama Islam, adil diartikan sebagai bersikap tengah-tengah dalam dua perkara. Oke, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu maqamat dan hal. Maqamat adalah kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan usaha yang telah dilakukan, baik melalui riyadhah, ibadah maupun mujahadah. Macam-macam tingkatan maqamat. Yang pertama adalah taubah, zuhud, sabar, wara, fakir, tawakal, ridha, dan ma'rifah. Selanjutnya yaitu hal. Hal adalah kedudukan atau situasi kejiwaan yang dianugerahkan Allah kepada seorang hamba pada suatu waktu, baik sebagai buah dari amal soleh untuk menjiwakan jiwa atau sebagai pemberian semata. Macam-macam tingkatan waro, macam-macam tingkatan hal. Yang pertama adalah muraqabah, khauf, tumakninah, raja, uns, musyahadah, syauq, mahabbah, dan yakin. Oke, saya akan melanjutkan materi yang kelima dan keenam, yaitu mahabbah dan ma'rifah. Mahabbah, menurut bahasa, ahabba yuhibbu muhabbatan, yang artinya mencintai secara mendalam. Secara istilah adalah perasaan rindu dan senang yang istimewa terhadap sesuatu. Mahabbah dapat pula diartikan al-wadud, yakni penyayang. Dalam pandangan tasawuf, mahabbah berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'rifat adalah pengetahuan yang diperoleh oleh akal. Sedangkan dalam pandangan tasawuf, ma'rifah berarti usaha mengetahui atau mengenal Allah dengan lebih dekat. Materi yang ketujuh yaitu fana, baqo, dan ittihad. Fana adalah bergantinya sifat-sifat kemanusiaan menjadi sifat-sifat ketuhanan, yakni hilangnya sifat-sifat tercela, hawa nafsu, syahwat, serta sifat-sifat buruk atau maksiat secara lahir batin. Baqo, secara harfiah, baqo berarti kekal hidup selama-lamanya. Dalam pandangan sufi, baqo adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan ketuhanan dalam diri manusia. Ittihad. Ittihad adalah ittihad menurut bahasa berarti penyatuan atau perpaduan dua hal, yakni perpaduan Tuhan dengan manusia tanpa diantarai sesuatu apapun. Dalam tasawuf, ittihad adalah
kondisi di mana seseorang sufi merasakan dirinya sudah menyatu dengan Tuhan, sehingga dia dapat saling memanggil dengan mengatakan aku. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.